Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhra Rekifah Paguini, NIM 20051214110. Video kali ini saya akan membahas mengenai kabeling kabel UTP. Pengertian kabel UTP. Dalam jaringan LAN, kabel data yang sering digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan komputer dan komputer dengan perangkat jaringan lainnya adalah kabel UTP. UTP merupakan kependekan dari Unshelled Twisted Pair. Mengapa disebut unshelled? Mengapa disebut twisted pair? Dinamakan unshelled karena kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung yang memungkinkan kabel tersebut kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Disebut twisted pair karena di dalamnya terdapat kabel-kabel yang disusun saling berpasangan spiral atau saling berlilitan. Jumlah kabel yang ada di dalam kabel UTP adalah 8, sehingga terdapat 4 pasang kabel yang saling berlilitan. Fungsi dari lilitan ini adalah sebagai eliminasi dan induksi kebocoran. Dari 8 buah kabel yang ada, yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data hanya 4, 2 pasang. Apabila satu pasang bertindak sebagai pengirim pada ujung pertama, maka pada ujung kedua, pasangan kabel tersebut akan bertindak sebagai penerima data. Karakteristik kabel UTP. 1. Terdapat pelindung kabel. 2. Maksimal bandwidth 100 Mbps. 3. Maksimal panjang kabel 100 meter. Jika pemakaian kabel lebih dari 100 meter, dibutuhkan sebuah repeater atau pengulang. 4. Memakai soket RJ45, register jack. 5. Terdiri dari 4 pasang kabel yang berpilin. 6. Terdapat satu pasang kabel untuk TX, mengirim informasi yaitu pada pin nomor 1, TX plus, dan 2, TX minus. 7. Terdapat satu pasang kabel untuk RX, menerima informasi, yaitu pada pin nomor 3, RX plus, dan 6, RX minus. 8. Terdapat 2 pasang kabel tidak terpakai, not connected, yang dapat digunakan untuk mengirim daya listrik power over Ethernet untuk mencatu perangkat yang ada di ujung kabel UTP. Fungsi dari kabel UTP. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Dan umumnya, kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Standar EIA atau TIA 568 menjelaskan spesifikasi kabel UTP sebagai aturan dalam instalasi jaringan komputer. EIA atau TIA menggunakan istilah kategori untuk membedakan beberapa tipe kabel UTP. Berikut adalah kategori dari kabel UTP. Kabel UTP kategori 1. Kabel ini mentransmisikan data dengan kecepatan rendah. Biasanya digunakan untuk komunikasi telepon dan juga menghubungkan modem dengan line telepon. Kabel UTP kategori 2. Mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 4 Mbps. Kabel UTP kategori 2 ini sering digunakan untuk topologi token ring. Kabel UTP kategori 3 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 10 Mbps. Kabel UTP kategori 4 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 16 Mbps. Kabel UTP kategori 5 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 100 Mbps. Kabel UTP kategori 5E exchange mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 100 MHz. Kabel UTP kategori 6 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps
dengan frekuensi 200 MHz. Kabel UTP kategori 7 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 400 MHz. Untuk dapat menghubungkan komputer dengan komputer atau perangkat jaringan lainnya, kabel UTP menggunakan konektor RJ45 sebagai media penghubungnya. Karena jumlah kabel ada 8 buah, jadi tidak boleh sembarangan dalam pemasangannya, karena ada sebuah standar yang mengatur masalah penyusunan kabel UTP, yaitu EIA atau TIA 568A dan EIA TIA 568B. Berikut adalah gambar yang menunjukkan susunan kabel UTP berdasarkan EIA TIA 568A dan EIA TIA 568B. Berdasarkan standar tersebut, dapat membuat 3 jenis atau 3 tipe penyusunan kabel UTP, yaitu straight talk kabel, crossover kabel, dan rollover kabel. 1. Straight talk cable. Kabel ini menggunakan standar yang sama antara ujung satu dengan ujung yang satunya lagi. Jika pada ujung pertama susunan yang dipakai adalah EIA TIA 568A, maka pada ujung yang kedua menggunakan susunan yang sama, yaitu EIA TIA 568A. Begitu juga bila salah satu ujungnya menggunakan susunan EIA TIA 568B, maka ujung satunya menggunakan susunan yang sama. Jadi, pin 1 pada salah satu ujung akan terhubung dengan pin 1 pada ujung yang lainnya, lalu pin 2 akan terhubung dengan pin 2, dan seterusnya. Kabel straight talk ini biasanya digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, PC dengan hub, switch dengan router, dan lain-lain. Intinya, perangkat tersebut bukan yang sejenis. 2. Crossover cable. Penyusunan kabel crossover, silang, berbeda dengan kabel straight talk, lurus. Jika pada ujung satu menggunakan standar EIA TIA 568A, maka pada ujung kedua harus menggunakan standar EIA TIA 568B. Bisa kita lihat bersama pada gambar di bawah ini. Kabel yang menyilang merupakan kabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data, sedangkan dua pasang kabel yang lain susunannya tetap. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. 3. Rollover cable. Pada sistem Cisco, ada satu cara lain pemasangan kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan sebuah terminal PC dan modem ke konsol Cisco router atau konsol switch manageable. Cara ini disebut dengan rollover. Kabel rollover tersebut sebelumnya terkoneksi dengan DB25 atau DB9 adapter sebelum ke terminal PC. Kita dapat mengenali sebuah kabel rollover dengan melihat kedua ujung kabel, di mana warna kabel dari sisi yang satu akan berbalik pada sisi kabel di ujung yang lain. Misalnya, kabel putih orange yang berada pada pin 1, ujung 1, akan berada pada pin 8 ujung lainnya. Kabel rollover ini digunakan untuk menghubungkan PC dengan konsol router, PC dengan konsol switch manage. Berikut adalah ilustrasi yang menggambarkan kegunaan dan pemasangan tipe kabel rollover. UTP Cable Simulator. Berikut adalah video yang menunjukkan cara pemasangan kabel UTP.